Sekretaris Badan dan Dinas yang saya hormati Bapak Ibu jemaah Jumat Ibadah yang semua hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama mengikuti Jumat Ibadah. Salam dan salawat yang kita curahkan, kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini susunan acara yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama pembukaan yang sementara ini sedang berlangsung. Kemudian setelah ini kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Nasmin Sam. Setelah itu kami dengan hormat akan mempersilahkan meminta kesediaan dan kesempatan Pak Ustaz untuk memberikan pencerahan kalbu. Kemudian di akhir pencerahan kami memohon kesediaan Bapak Ustaz untuk menutup acara ini dengan doa. Setelah seluruh rangkaian itu dilaksanakan, maka selesailah sudah acara kegiatan Jumat Ibadah pada hari ini. Demikianlah susunannya, dan selanjutnya kami persilakan dengan hormat Bapak Nasmin Sam untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur li nafsihi fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-mashir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim.
Semoga yang membaca dan lebih khusus kepada kita semua yang mendengar akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk memberikan pencerahan kali waktu dan kesempatan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para kepala badan dan kepala dinas yang sempat hadir, para pejabat, staf yang insya rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita dapat berkumpul di masjid kita ini untuk melaksanakan acara Jumat ibadah. Salam dan salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Salah satu syarat diterimanya ibadah yang sifatnya mahdah adalah bermutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang ringkas ini, saya akan membahas salah satu syarat sah salat adalah bersih dari hadas dan najis. Namun sebagian kaum muslimin belum terlalu teliti bisa membedakan hadas dan najis, juga belum terlalu teliti bagaimana bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Walaupun dalam tataran aplikasi saya melihat ya secara umum alhamdulillah sudah baik. Jadi perbedaan najis dengan hadas. Kalau najis itu menunjuk kepada benda yang kotor, itu najis, baik dari dalam diri seperti air kencing dan sebagainya, maupun yang berasal dari luar diri, misalnya binatang yang mati, balau mati, hiu mati, tikus mati, ya itu semua najis. Sedangkan yang dimaksud dengan hadas itu lebih bersifat maknawi. Kalau najis itu jasadiyah, menunjuk pada benda, sedangkan yang dimaksud dengan hadas itu adalah keadaan atau peristiwa di mana seseorang itu keluar sesuatu dari dua jalan, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, yang terdiri dari tiga benda, yaitu benda padat, benda cair, atau benda gas. Kalau keluar salah satunya, yang keluar adalah najis dan kita berhadas. Sehingga orang yang kencing, kalau mau sholat dia harus mengangkat najis
dengan cara cebok, baru mengangkat hadas dengan cara berwudu. Cebok itu istilah fikihnya adalah istinja, istijmar, at-takhalli, istitabah, ya banyak istilahnya. Ya. Setelah dia cebok berarti suci dari najis. Setelah dia berwudu berarti dia suci dari hadas. Jadi cebok saja belum mencukupi untuk sholat, karena baru suci dari najis, belum suci dari hadas. Berwudu saja juga tidak mencukupi, karena tetap ada najis pada dirinya. Ya. Jadi tentu urutannya diangkat dulu najis, baru mengangkat hadas. Ya. Ada orang yang mau sholat harus mengangkat najis dan hadas, karena dia ternajisi dan berhadas. Ada orang yang akan sholat sesungguhnya dia tidak ternajisi, hanya berhadas, jadi cukup mengangkat hadas. Misalnya orang kentut, anjir itu taraf tuh kan, najisnya tidak tinggal, apa nih? Jadi tidak jadi bisa langsung juga berwudu. Kecuali kalau keseringan kentut, setiap 2 menit kentut lagi, 1 menit kentut lagi, 3 menit kentut lagi. Jadi tak karena gana, tak karena untuk bisa. Ya. Tapi kalau kentutnya hanya ya dalam tataran normal, tidak berhadas, tidak ternajisi, karena najisnya tidak tinggal, maka cukup dia mengangkat hadas. Ya. Bagus. Cuma memang hadas itu ada 2, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau najisnya yang kecil atau ringan, cukup berwudu. Kalau hadasnya besar, harus mandi wajib. Ya, harus mandi wajib. Ya. Begitu pula najis. Najis itu ada 3 jenis. Ada mukhaffafah, ada mutawassitah, ada mughalladah. Iya. Kalau najis mukhaffafah itu ringan, air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun dan belum makan dan minum kecuali air susu ibu. Seperti penjelasan yang seluruh hadir di sini, air kencingnya tidak ada lagi yang mukhaffafah. Ya, air kencing sesuai ini sudah mutawassitah. Ya. Kalau mukhaffafah cukup dipercikkan air, sudah dianggap suci. Tapi kalau mutawassitah seperti BAB, BAK, itu harus dibersihkan sampai hilang bendanya, baunya, ya, dan tampaknya. Ya. Sedangkan najis tingkat 3 adalah mughalladah, yaitu najis yang berat. Misalnya jilat anjing itu dicuci 7 kali. Ya, ulahunna biturab, wa fi haditsin ukhra ya ukhrahunna biturab. Salah satunya bercampur dengan tanah. Ya, ada hadits yang mengatakan ulahunna biturab, ya, awalnya bercampur dengan tanah. Jadi karena najis bersifat jasadiyah, hadas bersifat maknawiyah, berarti orang yang mau sholat itu mesti bersih, sehat, ya, bersih badaniyah atau jasmaniah, dan bersih rohaniyah. Ya. Jadi kalau orang sudah berwudu
Najis. Najis. Berarti cukup dia mengangkat najis, mencuci najisnya, tidak batal wudunya, tidak wajib berwudu kembali. Menginjak kotoran seperti itu tidak termasuk pembatal wudu yang ikhtilaf maupun yang ittifaq ulama. Ya. Jadi harus dilihat, oh ini ternajis berarti harus mengangkat najis. Oh ini berhadas berarti harus mengangkat hadas. Oh orang ini kencing berarti selain berhadas, najisnya juga masih ada mengangkat, berarti harus mengangkat najis dan harus mengangkat hadas. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yuqbalu shalah, tidak akan diterima salatnya man ahdatsa, bagi orang yang berhadas, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Ini yang menjadi dalil syarat sah salat adalah bersih dari hadas, dan hadis ini juga menjadi dalil bahwa untuk mengangkat hadas adalah dengan berwudu. Kalau berhalangan berwudu dengan mandi wajib, maka tayamum. Jadi tayamum itu substitusi. Iya, substitusi. Nanti berhalangan berwudu dengan mandi, baru bisa tayamum. Bukan pilihan utama. Kalau tayamumnya bukan karena sakit, maka ada kewajiban tulabul ma, dia harus mencari air dulu. Ya. Sebagai Imam Mazhab mengatakan 1 mil ke depan, 1 mil ke kanan, 1 mil ke belakang, 1 mil ke kiri. Berarti dia harus mencari air dulu 1,4 kilo ke depan, 1,4 kilo ke kanan, ke belakang, ke kiri. Berarti 2,8 kilo persegi. Ya. Kalau tayamum bukan karena sakit. Tapi kalau tayamumnya karena sakit, tidak ada tuntutan untuk tulabul ma, tidak usah cari air, karena memang ada air, cuma dia yang berhalangan untuk menyentuh air. Jadi ada sakit berhalangan menggunakan air, ada sakit tidak berhalangan menggunakan air. Misalnya sakit kepala, tidak usah tayamum kalau sakit kepala. Ya, memang sakit, tapi sakitnya tidak menghalangi menyentuh air. Malah justru biasa pendapat disuruh nampaknya disiram. Wah, biasa. Ya. Sekarang ini ada yang mengatakan Makassar kota terpanas di dunia. Dan besarnya lama kemana dulu mereka kalau turunnya sih. Kalau ini harus kemana dulu mereka kalau turunnya sih. Saking panasnya ini Makassar. Oleh karena itu mungkin saya punya cara di depannya. Yang penting ada kejelasan, yaitu salah satu syarat sah salat bersih dari hadas dan najis.
kedua Amr bin As junub, mau mandi sangat dingin karena suhu padang pasir kalau bukan panas sekali, dingin sekali, maka dia tayamum baru sahabat. Baru ada sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, itu Amr bin As masa junub, tayamum baru sahabat. Ditanya Amr bin As, apa jawabannya? Ya Rasulullah, zakartu qaulullah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha bikumur rahim. Fatayammamtu wa sallaitu ma'as sahabat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'. Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, saya mengingat firman Allah, jangan kalian menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah berkasih sayang kepadamu. Maka saya pun tayamum dan salat bersama dengan sahabat. Lalu Nabi pun tersenyum, tidak berkata apa-apa. Berarti itu takrir persetujuan. Oleh karena itu, semoga ibadah kita semakin mantap, karena jauh suci kita pun semakin mantap. Mari kita menuntut pertemuan kita ini dengan doa seperti amanah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qa'id ud'uni astajib lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dan merangkaian Jumat ibadah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada ya Allah. Berilah tuntunan kepada kami agar kami bisa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami untuk memberikan kemaslahatan kepada kami semua. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pahlawan yang telah mendahului kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam